Kamera bang. Vanessa itu kalau dibilang, aku tahunya dia sebelum belum jadi artis, mungkin waktu dia eh, lulus SD. Aku tahu dia dari lulus SD, dan dedinya memperkenalkan ke aku ayahnya, karena kemana-mana sama ayahnya, karena dari kecil Eca tuh aku manggilnya Mbak Eca kalau sahabat-sahabatnya dulu, kayak aku, Robi Purba, Kartia Putri gitu-gitu kalau sahabatan dulu, karena kita satu manajemen bareng sama Dua Andika juga, kita manggilnya Mbak Eca gitu karena dia orang Jawa. Nah, dia dari kecil ditinggal sama ibunya dan ayahnya menemani kemana-mana, jadinya aku dari kecil, dari dia SD SMP mengenal dia sampai dia pacaran sama Dua Andika pun aku yang nemenin gitu, sampai akhirnya aku di satu program bareng di salah satu TV swasta, reality show gitu, aku bawain acara bertiga sama Vanessa sama Robi, dan disitu sahabat banget, jadi aku tahu banget dia dari nol sampai akhirnya dia menikah saat ini gitu. Jadi pas tadi aku dikabarin sama sahabat aku, dan kaget banget karena baru seminggu yang lalu aku berkomunikasi sama Vanessa itu berhubungan lewat endorse gitu, jadinya aku ada satu produk sushi gitu lah, aku mengirim ke Vanessa karena kan ayahnya tuh ulang tahun 2 minggu yang lalu. Aku mau kirim, Mbak Eca aku mau kirim dong sekarang buat Dedi, aku bilang gitu. Oh iya, tapi Mbak Eca tuh lagi sibuk mak, ya aku manggil aku mak gitu, lagi sibuk mak. Terus ya nanti deh, kapan deh gitu. Terus aku juga sempat ngirim produk hijab ke dia, tapi belum sempat diposting sama dia. Jadi yang memang belakangan ini tuh sering banget komunikasi, lumayan sering. Dulu malah jarang, sekarang lumayan sering. Sama halnya tadi Dedi juga di dalam nangis 1 tahun ini komunikasi ayah dan anak sangat dekat banget. Bahkan 2 minggu sebelumnya itu Dedi itu dikasih surprise ulang tahun di salah satu mall gitu, yang Vanessa tuh jarang so sweet kayak gitu, dan baru kali itu kata Dedi tadi sesweet itu ke orang tuanya, ke Dedi gitu. Jadinya di malam itu kata Dedi dibikin surprise, terus dibelanjain Dedi mau apa aja, adik-adiknya mau apa aja gitu. Jadinya kalau menurut aku kayaknya ya kayak membekas ke sahabatnya. Aku tadi telepon sama Robi Purba juga, ternyata sama dia juga berkomunikasi dengan baik belakangan ini, yang kita tuh jarang komunikasi tadinya gitu, sekarang kita mulai berkomunikasi. Dedi juga tadi kayak gitu. Yang buat kita berat sih kayak gitu, maksudnya apa, malah di saat di detik-detik terakhir tuh kita lagi deket-deketnya banget. Sempat gak percaya nggak sih Kak dengan kabar ini? Banget nggak percaya, aku nggak mau begitu aja, karena aku benar-benar hubungin tim manajemennya nggak diangkat, atau telepon Dedinya, ternyata Dedi teleponnya juga nggak aktif. Aku sampai nanya sama teman media gitu juga udah nggak aktif. Karena aku tanya ke beberapa, aku telepon Robi Purba karena aku sahabatan bertiga dulu sama dia gitu. Terus ya aku tanya ke beberapa teman-teman sahabatnya itu benar-benar gitu kan, sampai aku dikirimin beberapa video-video kecelakaannya yang aku sih nggak kuat gitu lihatnya gitu. Jadinya bener nggak percaya sih, bener-bener ya. Kalau dibilang nggak percaya, sampai detik ini pun aku sampai bilang sama Dedi tadi, bener Ded gitu, aku bilang gitu, apa iya gitu. Iya Vi, Dedi juga nggak percaya. Bener sih, enggak mungkin. Aku tuh berharap kalau iya bener kecelakaan, ya memang kecelakaan hanya sakit gitu, bukannya meninggal gitu. Itu yang buat aku ini gitu, buat aku sedih gitu sama dia. Apalagi ntar aku mau ada proyekan sama dia juga, kita proyekan sama Hershey sama Vanessa, sama ada salah satu produk sushi yang akan kita ini. Jadinya ya udah, apa rencana tinggal rencana gitu ya, tapi mungkin ini yang terbaik kali dari Allah gitu buat Vanessa. Terakhir ketemu kapan Kak, dan apa yang paling dikenang dari Kak Vanessa? Kalau terakhir ketemu itu udah lama sih, kayaknya sebelum Lebaran itu terakhir ketemu. Tapi kalau kita keep in touch gitu, kita lumayan sering berkomunikasi. Tapi belakangan ini komunikasinya, kalau yang dulu hilang timbul gitu. Terakhir ketemu ya itu aku kirim produk hijab aku, ntar ya mak aku lagi sibuk gitu. Yaudah nggak apa-apa, jadi mungkin masih di tangan dia nih ininya, apa, hijabnya. Terus sushi juga nanti ya gitu. Kalau kenangannya Vanessa adalah, aku kenal Vanessa bukan setahun 2 tahun, jadinya kalau pemberitaan ini dan itu aku sih nggak percaya gitu selama ini. Dan sampai mereka tolong deh kalau yang sampai
sampai dia meninggal aja orang berasumsi atau bilang dia begini ya Allah, hati nuraninya mana gitu, sudah meninggal. Dan juga jangan lihat orang dari covernya, lihat, dan kalaupun dia pernah mengalami atau pernah melakukan kesalahan, ya sudah gitu, udah kelar di situ. Dia juga udah banyak yang dia ya mungkin tobat atau apalah gitu, udah sesuatu banyak hal yang dia udah di seorang ibu gitu ya, untuk anak Gala gitu. Dan di saat kayak gini janganlah ungkit-ungkit yang dulu-dulu. Itu aku lihat di sosmed itu banyak banget yang ungkit yang dulu-dulu begini-begini, yang kasusnya ini itu sih nggak ada hati nurani banget gitu. Apalagi ini meninggal secara tragis ya menurut aku. Karena yang aku kenang gini, Vanessa ini tadi aku ngomong sama papahnya sama Dedi, meninggal secara tragis, hidupnya pun kayak gitu. Aku lihat dari kecil dia ditinggal ibunya, terus dia remaja dia sempat kabur dan meninggalkan ayahnya, dan Dedinya merasa sedih gitu. Dan akhirnya ya banyak kasus ini dan itu, dan akhirnya ya banyaklah hal. Jadi seperti fenomenal hidupnya itu fenomenal, dan meninggalnya pun dalam keadaan seperti ini gitu. Sedihnya seperti itu ya Allah. Karena dia tuh sering banget, jadi Vanessa tuh sosoknya manja. Di lokasi syuting tuh dulu sering minta suapin sama aku, karena dia nggak punya ibu kan, jadi minta suapin, ayo tuh suapin, aku suapin dia tuh manja banget. Dan apa adanya, manja apa adanya. Banyak orang yang memanfaatkan situasi kondisi dengan kepolosannya dia, jadi mungkin pernah belok atau apa, akhirnya karena itu bukan dirinya gitu sebenarnya. Dan jangan menganggap dia seperti itu. Kalau menurut anak aku Vanessa Angel Kemajuan, Mbak Eca sama Bibi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku nggak nyangka banget kamu secepat itu kamu diambil. Dan sampai detik ini aku masih berharap kalau ini cuman berita saja gitu, tapi kamu cuman kecelakaan dan hanya sakit. Tapi kalau memang berita itu benar, aku yakin insya Allah surga udah menanti kamu, karena kamu anak baik dan kamu udah memberikan banyak keceriaan sama kita semua. Kamu anak yang polos apa adanya, dan aku yakin kalau orang baik cepat diambilnya sama Allah. Jadinya untuk para teman-teman semua, para netizen, aku cuma mohon di saat seperti ini jangan bikin berita-berita hoax ataupun gambar-gambar yang tidak layak untuk diposting gitu, tidak boleh. Dan jangan dibecanda-becandain. Aku baru lihat ada beberapa dibecanda-becandain.